Ini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 1, bagian 1, mengubah tabel menjadi histogram. Baik, kita ambil dulu dari tabel yang pertama dengan data 13/16. Di sini kita akan mencari tentang tepi bawah 13. Dengan mencari tepi bawah, kita akan melakukan pengurangan, yaitu 13 dikurang 0,5, yaitu 12,5. Di sini kita akan lanjutkan tanpa pembahasan, yaitu langsung saja kita buat 16,5, 20,5, 24,5, dan 28,5. Baik, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya, yaitu mencari tepi atas, di mana kita akan menambahkan tepi yang paling kanannya yaitu 16 ditambah 0,5, yaitu menjadi 16,5. Dan selanjutnya tanpa pembahasan, yaitu 20,5, 24,5, 28,5, 32,5. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang histogram, yaitu mengubahnya data histogram. Bermula dengan data nomor pertama, yaitu dengan frekuensi 20. Kita pakai dulu, kita isi dulu dari frekuensi yang bawah, yaitu 18, 20, 21, 22, 26. Kita mulai dari data pertama, yaitu 13/16 dengan frekuensi 20. Yang diambil adalah dari frekuensi 20 dengan membuat di panjang. Nah. Baik, data kedua yaitu frekuensi 21. Lanjutkan. Dengan data ketiga frekuensi 22. Dengan data keempat yaitu frekuensi 28. Dan data terakhir yaitu dengan frekuensi 18. Baik, setelah kita membuat menurut data frekuensinya, kita akan melanjutkan mengisi pada bagian batang-batang di histogram ini. Baik, kita mulai, yaitu kita mulai dulu dengan data pertama, yaitu data 13/16. Kita ambil tepi bawahnya 12,5 dan kita akan taruh di sini sesuai dengan batang lurus. Setelah kita membuat histogram ini menurut frekuensi, selanjutnya kita akan mengisi pada bagian-bagian batang histogram. Dimulai dengan data pertama, yaitu 13 sampai 16 dengan frekuensi 20. Berarti kita ambil di sini dengan tepi bawah itu 12,5. 12,5. Selanjutnya dengan data kedua yaitu 17,20 dengan frekuensi 21. Kita akan mengambil dengan tepi atas karena menggunakan batang ini. Kalau menurut dengan tepi bawah, kita ambil di sini. Ini ada tepi bawahnya, ambil 15,5, 15,5. Dan dilanjutkan dengan sampingnya yaitu data ketiga dengan frekuensi 22. Kita akan menggunakan tepi atas yaitu 20,5. Taruh sesuai garis. Baik. Selanjutnya dengan data ketiga yaitu dengan frekuensi 26. Kita gunakan yaitu 24,5 di atas, atau bisa digunakan tepi bawah yaitu 24,5 saja. 4,5. Selanjutnya kita gunakan yaitu tepi yang terakhir 2528 dengan frekuensi 26.
kita akan menggunakan tepi langsung tepi bawah 28,5. Kita bisa gunakan di sini. Nah, itu data terakhir yaitu menggunakan tepi atas, dimana di sini sudah tidak ada 32,5, kita gunakan tepi atas yaitu dengan data frekuensi 18. Kita diisi di sini dari 32,5. Dan ini adalah hasil dari bagian soal nomor 1, nomor urut A, dengan mengubah data tabel menjadi histogram. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal 1 yang B, di mana di sini kita disuruh mencari min. Jadi sebelum masuk ke rumus min, kita harus mencari titik tengah dari tabel di atas. Jadi cara mencari titik tengah dari data-data di atas, kita memasukkan saja ke rumus, yaitu 1/2 dikali 13 tambah 16. Jadi yang pertama kita kerjakan yang di dalam kurung, yaitu 13 ditambah 16 yaitu 29. Jadi hasilnya 29 dibagi per 2. Sekarang kita bagi dulu 29 dibagi 2. Jadi yang pertama itu 1, 9 kita dikali 4, jadinya 1. Karena tidak bisa 2 itu menjadi 1, kita kasih koma dan ditambahin 0, jadinya 5. Jadi hasilnya 14,5. Jadi inilah titik tengah dari data-data data yang pertama. Baik, tadi jadi hasilnya itu kita dapat 14,5. Dan seterusnya juga mencarinya seperti itu. Jadi saya langsung tulis saja ya. 18. Baik, tadi sudah dapatkan titik tengah dari data yang pertama itu 13 sampai 16. Jadi kita tulis saja langsung di sini 14,5. Dan untuk data selanjutnya dan seterusnya, kita juga mencarinya dengan rumus yang tadi. Jadi langsung saya tulis di sini ya. Baik, setelah mendapatkan titik tengah dan titik tengah dikalikan dengan frekuensi, selanjutnya kita akan masuk ke rumus, yaitu X sama N. Jadi yang pertama itu kita harus mencari jumlah dari semua titik tengah yang dikalikan dengan frekuensi. Jadi yang ini kita jumlah dulu, dapatnya 2411,5. Dan jumlah dari frekuensi yaitu 107. Baik, setelah mendapatkan semua jumlah dari data-data di atas, selanjutnya kita masukkan saja ke rumus. Jadi rumusnya 2000,11,407. Jadi langsung saja kita buat hasilnya itu 22,53. Jadi inilah hasil dari min dari data di atas dan frekuensi yang ada di tabel di atas. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 1 pada bagian C, yaitu kelas median. Saya akan memasukkan rumus dari median. Baik, saya akan menjelaskan tentang rumus dari kelas median, yaitu Mi TB adalah tepi bawah
ditambah 1/2 kali banyak data frekuensi. FK adalah frekuensi kualitatif sebelum kelas median, dan F di sini adalah frekuensi pada median pada data di sini, dan P ini adalah panjang kelas. Baik, cara pertama dari mencari data kelas median adalah kita buat dulu kelas median. Kelas median yaitu dengan cara 1/2 dari sini, 1/2 kali banyak data di sini, yaitu mendapatkan 107. Sini kita masukkan 2 kali 107 dengan mendapatkan hasil 53,5, dan kita mencari di sini dengan 53,5. Kita hitung dari frekuensi pertama pada data di sini, pada kelas data di sini 20, 21, 22. 53,5 ada kisaran pada kelas ketiga, yaitu 21 sampai 24 dengan frekuensi 22. Kita masukkan di sini rumusnya. Min dengan TB di sini yang kita dapatkan adalah 21 sampai 24 dengan mengurangi 21 dengan 0,5, dan mendapatkan hasil 20,5. Dan rumusnya kita masukkan, dan di sini sudah mendapatkan dari nilai 1/2 dikali dengan banyak data di sini mendapatkan 53,5 dikurangi frekuensi FK nya. Kita harus mencari FK nya di sini. FK di sini FK 20. Kita mencari FK dengan cara kita tambahkan pada di samping di sini adalah 41 63 8 ditambah 18 yaitu 107. Dan kita masukkan FK adalah frekuensi kualitatif sebelum kelas median. Jadi yang digunakan adalah 41 per frekuensi pada kelas median, yaitu adalah 22 dikali dengan panjang kelas yang kita lihat di sini adalah 4. Dan kita jumlahkan dari data-data tersebut sekarang. 20,5 ditambah dari pengurangan tersebut 53 kurang 41 yaitu 12,5 per 22 dikali 4. Di sini harus kita kali dulu dari 12,5 dikali dengan 4, yaitu saya buat di sini saja 20,5 ditambah 50 per 22 dan mendapatkan hasil 20,5 ditambah
22,27. Baik, di sini kita harus jumlah dari 20,5 ditambah 2,27. Saya buat di sini saja. 20 22 koma 8 oh maaf 22,77, dan ini hasil dari kelas median tersebut sudah didapatkan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan modus. Modus adalah data yang paling banyak muncul atau yang paling sering muncul. Dan data yang terlihat yaitu 25 sampai 28, yang frekuensi paling banyak itu 26. Dan kita langsung saja ke rumusnya, itu MO sama dengan TB tambah per D1 tambah 2 TB itu tepi bawah itu 25 dikurangi 0,5 yaitu 24,5 tambah D1 yaitu selisih kelas modus yang dengan kelas sebelumnya, yaitu 4 per D1 itu 4 tambah dengan data modus yang setelahnya itu 26 ke 28 itu 18, yaitu dengan 8 dengan banyak panjang kelasnya itu 25 sampai 28 yaitu 4 kali 4 dan 4 tambah 8 itu 12 kurung 4 dan 12 dibagi 4 sama dengan kita dapat 3, yaitu dan lanjut lagi 4 bagi 3 yaitu kita dapat 1,33 dan hasilnya 25/83, dan itu hasil modus yang saya dapatkan dan soal kuartil dan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Baik, jadi di sini saya akan mencari data dari histogram berikut. Cara mencari data dari histogram berikut, yakni tepi bawah dari data di sini ditambah 0,5 dan data berikutnya yakni 54,5 dikurang 0,5. Misalkan cara mencari data yang pertama 49,5 ini ditambah 0,5 menjadi 50. Setiap data diisi dengan 5 kelas, yakni 50 sampai 54. 54 ini didapat dari 54,5 dikurang 0,5. Cara mencari data berikutnya yakni sama seperti cara mencari data di atas, dengan tepi bawah ditambah 0,5 dan tepi atas dikurang 0,5. Baik, jadi cara mencari frekuensi dari data berikut yakni dengan menghitung batang dari histogram berikut. Dapat dilihat 49,5 sampai 54,5. 49,5 ini ditambah 0,5 dan 54,5 dikurang 0,5. Dari histogram tersebut dapat dilihat dari batang histogram bahwa data tersebut bahwa frekuensinya adalah 2. Dan seterusnya yakni 54,5 sampai 59,5
54,5 ditambah 0,5 dan 59,5 dikurang 0,5. Dari batang histogram berikut dapat disimpulkan bahwa frekuensi dari data tersebut yakni adalah 7. Begitupun seterusnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 2 pada bagian B, yaitu kuartil 1. Baik, rumus pada kuartil yaitu QI sama dengan TB atau tepi bawah ditambah I diganti dengan kuartil keberapa yang ingin dicari. I per 4 dikali banyak data dikurangi FK atau frekuensi kualitatif sebelum kelas kuartil dibagi dengan frekuensi pada kelas dan dikali di sini dengan panjang kelas pada kuartil. Baik, kita harus mencari dari kelas Q1-nya dulu. Kelas Q1 di sini 1/4 dikali dengan n di sini yaitu frekuensi di sini kita tambah atau jumlah menjadi 50 dan sudah kita masukkan pada rumusnya. Jadi hasil dari 1/4 dikali 50 sama dengan 12,5. Dan kita harus mencari kelas TB pada Q1-nya, dan di sini karena 12 dan kita harus mencarinya dengan frekuensi. Dengan frekuensi di sini kita melihat dari jumlah 12 kita cari dari atas di sini 2 tambah 7 sama dengan 9 tambah 8, jadi kisarannya 12,5 berada pada kelas di sini. Ya, baik, kita harus mencari tepi bawahnya. Jadi 60 ini dikurangi 0,5 dan mendapatkan 59,5 ditambah kita karena sudah memasukkan rumus kita kita kurangi saja Q1-nya, yaitu karena sudah mendapatkan 1/4 dikali N yaitu 12,5 dan dikurangi dengan 9 ini ada FK frekuensi kualitatif sebelum kelas kuartil, yaitu karena sebelum kita menggunakan angka 9 di sini dan dibagi 8 karena frekuensi pada kelas tersebut yaitu 8. Dan dan di panjang kelas yaitu di sini mendapatkan 5 panjang kelas. Dan lanjut kita jumlahkan saja langsung. 59,5 ditambah 12,5 dibagi 9 dibagi 8 dikali 5 sama dengan 59 ditambah 3,5 dibagi 8 dikali 5 dan mendapatkan hasil dari dalam kurungnya 59,5 ditambah 17,5 dibagi 8, dan karena sudah dikalikan 3,5 menjadi 17,5 dan hasilnya dari 59,5 ditambah 17,5 dibagi 8 yaitu 59,5. Kita jumlah lagi dari 17 karena kita bagi dulu 17-nya mendapatkan hasil 2,18 dan kita kali jumlah menjadi hasil 61,68 dan ini hasil akhir pada kuartil 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 2 bagian C yaitu kelas Q2. Karena kelas Q2 ini pada rumusnya kita hanya ganti pada I, dan cara selanjutnya pada nomor 1 itu hampir sama. Jadi di sini kita sama mencari kelasnya sudah kita dapat yaitu 25, dan pada angka 25 ini kisaran pada frekuensi di sini yaitu 14 pada data 65 sampai 69 dan frekuensinya yaitu 14. Kita isi sini dulu.
data Q2-nya, ya kelas Q2-nya. Jadi karena sudah menemukan kelasnya, kita isi pada tepi bawahnya, yaitu 65 dikurangi 0,5. Sudah kita taruh di sini 64,5, dan rumusnya sama seperti yang nomor B, yaitu Q1, 25 dikurangi 17. 17 di sini karena FK-nya sebelum dari kelas kuartilnya itu di sini 17 dan dibagi dengan 14 karena F ini 14 pada kelasnya. Jadi dikali 5 karena 5 dari panjang kelas. Kita jumlah dan menjadi 64,5 ditambah 8 per 14 dan dikali 5. Jadi sebelum itu kita kali 8-nya dengan 5 dan menjadi 40 pada hasil yang di bawah. Menjadi 64,5 ditambah 40 per 14. Dan hasil dari 40 per 14 yaitu 2,85 dan jumlah menjadi 67,35 dan hasilnya menjadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 2 pada bagian D, yaitu kelas Q3. Dari rumus-rumus kuartilnya saya sudah jelaskan pada bagian B dan C. Jadi sini saya lanjutkan pada yang soal terakhir, yaitu kelas Q3. Dengan I di sini diubah menjadi 3 dan 3 per 4 kali N atau banyak data pada frekuensi. 3 per 4 dikali 50 karena banyak data pada frekuensinya 50 menjadi 37,5. Dan kita harus mencari tepi bawahnya dulu pada kelas 37 dan kita cari dulu dari kelas 37. Di sini 2 tambah 7 sama dengan 9. 9 tambah 8 sama dengan 17. 17 tambah 14 sama dengan 31. Dan karena belum 37 kita tambah lagi sekali pada bagian kelas di sini. Karena 37 ada kisaran pada kelas tersebut dengan panjang kelas yaitu 70 sampai 74 dengan frekuensi 10. Karena sudah mendapatkan kelasnya 70 di sini kita kita kurangi 0,5 yaitu mendapatkan 69,5. Dan lanjutkan dengan rumus selanjutnya, yaitu I di sini karena kita sudah ganti menjadi 3 dan sudah mendapatkan hasil pada 3 per 4 kali 50 menjadi 37,5. Di sini kita taruh pada I-nya atau di sini karena rumusnya begitu. Dikurangi 31 karena FK di sini nilai kumulatif frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya yaitu 31 karena sebelum kuartilnya jadi dibagi dengan 10 karena frekuensi pada kelas tersebut adalah 10 dan dikali dengan 5. Hasil tersebut kita bawa ke bawah, jadinya 69,5 ditambah 6,5 dibagi 10 dan dikali 5. Di sini dikali dulu 6,5-nya dengan 5 dan mendapatkan hasil 32,5. Penjumlahnya kita bawa ke bawah, jadinya 69,5 ditambah 32,5 dibagi dengan 10. 32,5 di sini kita ubah, artinya kita bagi dan mendapatkan hasil 3,25 dan kita jumlah pada 69,5 ditambah dengan 3,25 mendapatkan hasil 72,75 dan di sini pada hasil akhir pada nomor terakhir.